Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita beribadah dan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, betapa Engkau mengasihi kami. Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang mengajari kami mengerti akan firman Tuhan dan memberi kuasa bagi kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Samuel, pasal yang ke-5, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Tema renungan kita adalah sadari dan syukuri pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Sahabat renungan malam Salom, dalam renungan yang terdahulu telah dijelaskan kepada kita bahwa Daud ketika dia masih remaja telah diurapi oleh Samuel menjadi raja atas bangsa Israel untuk menggantikan Raja Saul. Karena Raja Saul telah ditolak oleh Allah. Saul ditolak Allah karena Saul tidak patuh terhadap perintah Allah. Karena Saul menganggap rendah firman Allah. Peristiwa pertama terjadi di Gilgal, ketika Israel berperang melawan orang Filistin. Samuel semula telah mengatakan agar Saul menunggunya hingga 7 hari. Sebab Samuel akan datang ke Gilgal untuk memimpin ibadah pembakaran kurban bagi Allah, untuk meminta pertolongan Allah bagi pasukan orang Israel melawan musuh itu. Tetapi melihat begitu banyaknya pasukan Filistin, Saul dicekam ketakutan yang luar biasa. Lalu tanpa menunggu kedatangan Samuel lagi, Saul mempersembahkan kurban bagi Allah. Tetapi baru saja ia selesai membakar kurban, Samuel sudah datang. Saat itu Samuel menyampaikan firman Tuhan menegur Saul. Samuel mengatakan, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." 1 Samuel 13 ayat 13 hingga ayat 14. Peristiwa kedua terjadi ketika Israel berperang melawan Amalek. Allah berfirman kepada Saul dan juga kepada bangsa Israel agar Saul bersama pasukan Israel menumpas habis orang Amalek dan membinasakan ternak serta harta kekayaan mereka. Saul dan pasukan Israel memenangkan peperangan itu. Mereka membunuh orang-orang Amalek, tetapi Raja Amalek yaitu Agag tidak dibunuh, melainkan dibawa sebagai tawanan. Dan juga mereka membawa harta benda dan ternak-ternak yang gemuk dalam jumlah yang sangat banyak sebagai jarahan untuk dibagi-bagi
oleh pasukan-pasukan Israel. Maka Samuel mengatakan kepada Saul, "Karena engkau menolak perintah Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." 1 Samuel 15 ayat 13 hingga ayat 27. Meski Saul telah ditolak oleh Allah, ia masih berkuasa sebagai raja. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan Saul bersama pasukan Israel tidak beroleh kemenangan lagi dalam peperangan melawan musuh-musuh mereka. Dalam peperangan melawan bangsa Filistin di pegunungan Gilboa, pasukan Israel kalah telak. Raja Saul terluka parah lalu bunuh diri di peperangan itu. Anak Saul yaitu Yonatan, Abinadab, Malkisua juga tewas dalam pertempuran itu. Tahta kerajaan Saul diteruskan anaknya Isi-Boset yang memerintah atas Israel. Dan Daud yang telah diurapi oleh Allah sebagai raja Israel masih melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai gembala domba milik ayah mereka. Tetapi penyertaan roh Tuhan telah mulai dinyatakan dalam kehidupan Daud. Suatu hari penyertaan roh Tuhan itu dinyatakan saat Daud dengan gagah berani menghadapi Goliat, pemimpin pasukan perang bangsa Filistin. Dalam peperangan itu, Daud tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembingmu, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar." Lalu Daud mengumban Goliat, dan batu itu mengenai dahi Goliat, dan Goliat rubuh. Lalu Daud menghunus pedang Goliat dan memenggal kepala Goliat. Kemudian pasukan Israel bangkit dan menyerang pasukan Filistin. Hari itu pasukan Israel beroleh kemenangan yang sangat besar atas orang Filistin. Itu dapat kita baca selengkapnya dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat 54. Sahabat renungan malam Salom, meski Daud telah tampil sebagai pahlawan muda yang mengalahkan musuh, tetapi Saul justru dengki dan memusuhi Daud. Dan Daud selalu diburu-buru oleh ribuan pasukan Israel yang dikerahkan Saul untuk membunuh Daud. Menghindari ancaman maut dari kedengkian Saul itu, maka Daud harus mengembara ke hutan dan juga ke pegunungan di tanah Israel. Bahkan Daud pernah meminta bantuan dari salah seorang raja Filistin, yaitu Raja Akhis yang berkuasa di tanah Gad, agar Daud dan pengikutnya diperbolehkan tinggal di wilayah kekuasaan Raja Akhis. Maka Raja Akhis bermurah hati memperbolehkan Daud dan pengikutnya tinggal di daerah Ziklag. Daud dan pengikutnya tinggal di Ziklag selama 1 tahun 4 bulan. Itu karena tidak ada sejengkal pun tanah yang aman bagi Daud di tanah Israel. Setelah Raja Saul meninggal, Daud dan pengikutnya kembali ke tanah Israel. Daud bertanya kepada Tuhan, "Ke kota manakah aku harus pergi?" Maka Allah menjawab agar Daud pergi ke kota Hebron di tanah Yehuda.
warga kota Hebron dan tua-tua masyarakat dari daerah Yehuda menerima Daud, dan dengan sukacita mereka mengurapi Daud menjadi raja bagi orang-orang Yehuda. Jadi pertama sekali Daud itu diakui dan diterima sebagai raja hanya di kalangan orang-orang Yehuda. Meminta petunjuk dari Tuhan dan menuruti perintah-perintah Tuhan, itu selalu dilakukan Daud dalam hidupnya, juga dalam peperangan-peperangan yang akan dilakukannya mengalahkan musuh-musuh Israel. Sikap ketaatan itu menunjukkan betapa Daud selalu bersikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daud diberkati Tuhan, kekuasaannya semakin kokoh setelah Isi-Boset, anak Saul, wafat. Seluruh wilayah Israel menyatakan sikap menerima Daud sebagai raja Israel. Bangsa-bangsa asing, Filistin, Amalek, Amon, yang dulunya sering memerangi Israel, dapat dikalahkan oleh Daud bersama pasukan Israel. Setelah Daud merebut kota Yerusalem dari orang Yebus, Daud memindahkan pusat pemerintahannya dari Hebron ke Yerusalem. Hiram, raja negeri Tirus, menyatakan dukungannya kepada Daud. Raja Hiram mengirim kayu aras dan tukang-tukang kayu dan juga tukang-tukang batu untuk mendirikan istana Daud di Yerusalem. Jadi istana Daud itu didirikan oleh Raja Hiram, yaitu raja dari Tirus. Merenungkan penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya, memberi keselamatan, memberikan kemenangan-kemenangan, mengokohkan tahtanya. Taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya atas kerajaan Israel, umat Tuhan. Sahabat renungan malam Salum, Tuhan Allah Bapa kita sangat mengasihi kita. Allah Bapa menganugerahkan keselamatan bagi kita dalam pengorbanan kemenangan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita diterima menjadi anak-anak Allah dan dilayakkan mewarisi kasih karunia Allah yang besar dan mulia. Hidup kita diberkati Tuhan dari waktu ke waktu, dan Allah punya rencana yang besar dan mulia dan indah untuk masa depan hidup kita masing-masing. Hari demi hari, Allah selalu terus membuat keajaiban-keajaiban untuk mewujudkan kebahagiaan dan kehidupan kita yang lebih baik di masa depan. Merespon berkat dan pertolongan yang diberikan Allah, haruslah kita senantiasa merendahkan hati, bersyukur dan memuliakan Allah. Dalam sikap takut akan Tuhan, kita harus senantiasa menaati perintah-perintah Tuhan, senantiasa melakukan perbuatan yang baik dan benar untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun juga yang kita perbuat, haruslah kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan ketaatan, maka kita memuliakan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Kita harus mewaspadai sifat kesombongan dan kelancangan. Kadangkala seseorang yang telah diberkati Tuhan memperoleh kemajuan dan kekayaan dalam hidupnya, berprestasi yang baik dalam hidupnya, kadangkala mereka menjadi sombong dan lancang terhadap Tuhan. Mereka tidak memuliakan Tuhan. Mereka tidak menaati lagi perintah Tuhan, tetapi mengandalkan diri mereka sendiri dan melakukan kecurangan atau kejahatan. Itulah tipu daya iblis. Tetapi karena sikap demikian, maka Tuhan tidak berkenan lagi memberkati mereka.
Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Amsal 22 ayat 8. Mereka pun mengalami kesukaran-kesukaran dan kehancuran dalam kehidupan mereka. Hendaklah kita meminta penyertaan Roh Kudus yang meneguhkan iman kita, membimbing kita dengan rendah hati, senantiasa mematuhi perintah Tuhan. Hidup kita pun memuliakan Tuhan. Demikian renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan, Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami telah mendengar firman-Mu malam hari ini. Bimbing dan teguhkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami membuang sifat kesombongan dan kelancangan. Kami harus merendahkan diri di hadapan-Mu, tahu bersyukur, dan senantiasa menaati perintah-Mu, agar kami mewarisi berkat dan keselamatan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Allah Bapa Tuhan kami doakan orang-orang yang sakit, pelihara mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Berkati pengobatan dan perawatan kepada mereka untuk pertambahan kesehatan mereka. Berkati juga keluarga-keluarga mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan agar mereka beroleh keselamatan dan kesehatan melakukan pelayanan kesehatan bagi semua para pasien. Beri penghiburan, kemenangan bagi orang berduka. Lepaskan mereka dari kesesakan mereka. Berkati mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Berkati kami melaksanakan pekerjaan dan usaha kami, agar kami berhasil, nama Tuhan dimuliakan dalam setiap keberhasilan yang Tuhan anugerahkan. Kami memuji memuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus memeliharakan hidup kita selama-lamanya. Amin.